dari kelompok 2 kelas D4181 ingin mempresentasikan tentang pasar faktor produksi oleh dosen Dr. Titing Widyastuti MM. Sebelumnya, di kelompok 2 ini terdapat 4 anggota, yaitu Anissa Julieta Kirana, Lutfi Nurul Hikmah, Nurul Azizah, dan Tri Jaya Anggraini. Selamat menyaksikan. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan semua faktor-faktor produksi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kalian. Sedangkan pasar hasil produksi adalah pasar yang menyediakan hasil-hasil produksi berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Pasar faktor produksi berbeda dengan pasar hasil produksi. Penawaran faktor produksi berasal dari rumah tangga konsumen dan permintaannya berasal dari rumah tangga produsen. Balas jasanya berupa sewa, upah, pendapatan bunga, serta laba. Macam-macam pasar faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan lainnya. Yang kedua ada tenaga kerja. Dapat kita katakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat kita bagi lagi berdasarkan beberapa golongan. Yang pertama ada berdasarkan sifat. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja, contohnya petani, tukang beca, tukang sapu. Yang kedua ada tenaga kerja rohani, adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikiran dalam bekerja. Yang B berdasarkan kualitas dan kemampuan. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya, contohnya dosen dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya penjahit, capster, salon, dan sopir. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya pemulung, tukang koran, dan pedagang asongan. Yang ketiga, ada modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Modal juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap adalah modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Contohnya mesin, bangunan, dan kendaraan. Lalu ada modal lancar, adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai, contohnya kertas dan bahan bakar. Lalu ada berdasarkan sumbernya, yaitu modal sendiri, adalah modal yang bersumber dari pribadi pemilik maupun perusahaan itu sendiri. Lalu ada modal asing, adalah modal yang berasal dari pinjaman pada bank atau pihak lainnya. Lalu ada berdasarkan kepemilikannya, yaitu modal individu, adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya bunga tabungan, rental mobil, sewa bangunan. Lalu ada modal umum, adalah faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama, contohnya pasar dan pelabuhan. Lalu ada berdasarkan bentuknya, yaitu modal konkret, adalah modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi, contohnya mesin dan bahan baku. Lalu ada modal abstrak, adalah modal yang tidak memiliki bentuk fisik namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaan, contohnya hak paten, hak merek, dan nama baik. 4. Kewirausahaan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
Hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha terangkum dalam proses sebagai berikut. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. Ciri-ciri pasar faktor produksi. 1. Barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah faktor produksi. 2. Penawaran datang dari rumah tangga konsumen. 3. Permintaan berasal dari rumah tangga produsen. A. Permintaan terhadap faktor produksi menentukan pilihan barang yang akan diproduksi, keinginan konsumen menentukan berapa jumlah barang yang diproduksi, laba maksimum, melakukan kombinasi faktor produksi agar menghasilkan biaya minimum. B. Penawaran faktor produksi, jumlah faktor produksi yang ada di pasar pada waktu tertentu. Faktor produksi sangat beragam. Tanah di kota sangat mahal, sedangkan tanah di desa relatif murah. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.